Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pihak BNNP Jatim melakukan penggerbekan di Sidoarjo terkait adanya pabrik sabu di Semarang, Jawa Tengah, di mana pabrik sabu ini menghasilkan 5 kg untuk setiap 6 jam. Informasinya akan disampaikan Monica Gracia langsung dari kantor BNNP Jawa Timur. Monica, bagaimanakah kronologis penggerbekan yang dilakukan BNNP Jawa Timur? Ya, betul sekali, Adi dan juga pemirsa. Informasi yang kami dapatkan dari masyarakat jika kemarin pihak BNNP Jawa Timur melakukan penggerbekan di salah satu hotel di kawasan Kabupaten Sidoarjo, di mana dalam penggerbekan ini juga sudah ditangkap ada 4 orang tersangka, di mana merujuk ada salah satu pabrik sabu-sabu yang berpusat di kawasan Semarang, Jawa Tengah. Seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, ialah rilis yang akan diselenggarakan langsung oleh tim BNNP Jawa Timur, di mana di sini juga sudah ada barang bukti. Di antaranya ada sekitar 7 paket dari sabu-sabu yang total ada sekitar 5 kg. Namun yang menarik di sini ada dari adanya pabrik sabu yang ada di kawasan Semarang, Jawa Tengah ini, untuk hasil yang dihasilkan sekitar 6 jam ini dapat menghasilkan 5 kg. Seperti yang terlihat di belakang saya, kali ini sudah ada 4 orang tersangka, di mana yang pertama berinisial N yang merupakan salah satu pengedar yang ditangkap di kawasan Sidoarjo, di mana N ini merupakan salah satu pemain bola yang saat ini juga sedang tergabung dalam Liga 2 dari PSSI Indonesia. Lalu yang kedua juga ada tersangka berinisial E yang merupakan salah satu mantan gelandang dari Persela Lamongan. Lalu juga ada N yang merupakan driver yang juga ikut ditangkap. Lalu yang menarik di sini juga ada mantan ketua Askot dari Jakarta Utara yang berinisial M yang di sini bertugas untuk memproduksi dari bahan-bahan sabu ini. Ya, Adi dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak BNNP Jawa Timur, di mana sebelumnya bahan-bahan yang dikirim di kawasan Semarang, Jawa Tengah ini merupakan bahan-bahan yang dikirim dari Malaysia menggunakan kardus kargo yang di dalamnya juga diisi ember oli yang di dalamnya merupakan salah satu bahan setengah jadi dari sabu-sabu. Untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol Bambang Priambodo. Halo Pak, apa kabar? Baik, selamat siang. Ya, siang Pak. Bagaimana koordinasi Pak antara BNNP Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, khususnya penggerbekan yang kemarin dilangsungkan di Semarang, Jawa Tengah? Jadi sebelum saya bercerita tentang penggerbekan, ini pelaku kita tangkap di daerah Sedati ya. Jadi 2 orang dari Semarang datang ke Surabaya untuk mengirim barangnya karena ada pemesanan. Kemudian dia pesan di satu hotel di daerah kawasan Sedati, Sidoarjo. Kemudian menunggu pemesan. Setelah pemesan datang, baru kita melakukan penangkapan. Dan setelah kita geledah, kita dapatkan bukti sabu-sabu kurang lebih 5 kilo. Dan menurut keterangan bahwa ini diproduksi di Semarang, dibuat di suatu rumah di kawasan Mijen, Semarang. Nah, setelah itu maka kita mengembangkan ke Semarang. Koordinasi dengan BNN Provinsi Jawa Tengah, maka kita lakukan penggerbekan. Penggerbekan di sana ternyata alatnya sangat sederhana. Seperti yang kita lihat di belakang ini, hanya ada barang baku yang setengah jadi dari Malaysia, yang didatangkan dari Malaysia, kemudian diolah di situ berdasarkan keterangan juga pengelolaannya melalui petunjuk dari Malaysia melalui handphone. Dia harus berbuat begini, harus berbuat begini, harus berbuat begini, maka terjadilah produk sabu yang diproduksi. Pak, untuk mengonfirmasi, untuk pengerjaannya sendiri berarti selama 6 jam ini tersangka bisa menghasilkan 5 kg. Dan kalau diakumulasi seminggu sudah berapa kilogram Pak yang dihasilkan? Itu masih belum kita ambil keterangannya ya. Kita bisa, kalau perhitungan seperti itu bisa banyak. Tapi kan kita belum ambil keterangan seperti yang dijelaskan tadi. Saat ini untuk pengembangan Pak yang dilakukan oleh tim BNNP, apalagi ini juga melibatkan anggota dari sepak bola, untuk kedepannya seperti apa Pak untuk pengembangannya? Nanti itu bicara pengembangannya, tapi yang jelas produksi ini hanya dibuat di suatu rumah. Ada pemesanan, kemudian dibuat
dalam kurun waktu 1 hari dia sudah berangkat ke Surabaya untuk menyerahkan produknya itu yaitu sabu-sabu. Kan luar biasa itu nih. Berarti ini saya menggarisbawahi bahwa tersangka M ini Pak memproduksinya jika mendapatkan komunikasi dari Malaysia, begitu Pak? Jadi barang bakunya saja. Barang bakunya dari Malaysia dikirim ke Jakarta. Jakarta dia mencari tempat yang aman. Dapatlah di Semarang, maka dia produksi di Semarang. Gitu. Sebenarnya Pak ini yang menjadi permasalahan adalah bukan bagaimana membuat Pak. Dari informasi yang kami dapatkan, jika saat ini banyak sekali untuk pembuatan sabu-sabu ini kita temukan di salah satu situs YouTube. Berarti kan ada pelonggaran di penjualan kimianya Pak. Seperti apa menurut tanggapan Bapak sendiri? Jadi kalau untuk itu disebutnya prekursor ya, bahan-bahan yang untuk membuat seperti sabu-sabu ini. Ini sebetulnya dalam zat-zat kimia sudah ada aturannya, ada pengawas-pengawasnya, sehingga pada saat dia jual kepada siapa sudah ada datanya, dia melaporkan. Namun kalau di luar seperti itu mungkin celah-celah hukum atau celah-celah peluang untuk itu dia gunakan. Gitu. Pada dasarnya pengawasan juga ada, tapi peluang kan mesti ada aja. Gitu. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya ya. Ari dan juga pemirsa, hingga saat ini rilis setelah ini akan langsung dilakukan langsung oleh tim BNNP Jawa Timur untuk mengetahui sebenarnya untuk pengedaran sendiri apakah hanya dilakukan di kawasan Jawa Timur saja. Untuk sementara Adik kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Monica Gracia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.